إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Terakhir kita bahas tentang kita baca hadis larangan menamai anggur dengan nama karam. Karena kaum itu kata Nabi adalah orang yang beriman atau hati orang yang beriman. Dan kenapa orang Arab menamai anggur dengan karam? Kemarin telah kita bahas, ya bisa kita mapping, bisa kita petakan. Ada dua pendapat. Pendapat pertama, karena anggur itu dermawan, banyak manfaatnya. Bisa dijadikan fakihah, buah segar, bisa jadi makanan pokok, jadi kut yaitu kismis, kemudian bisa jadikan cuka dan yang lainnya. Maka dia buah yang dalam tanda kutip dermawan. Kemudian pendapat yang kedua, kemarin kita baca pendapat Al-Hakim At-Tirmidzi yang mengatakan bahasanya orang Arab menamai anggur dengan nama karam atau anggur atau buah atau pohon anggur dengan nama karam karena dia lunak dan patuh. Nah, kenapa karam itu jadi nama hati orang yang beriman? Masih kata Hakim At-Tirmidzi, Fa'idha walaja an-nuru, jika cahaya masuk ke dalam hati, maka hati akan jadi rotibah, akan jadi basah atau jadi segar, walana dan akan lembek. Dan dengan basahnya dan lembeknya, maka jiwa akan jadi basah dan lembek, dan akan hilanglah kazaza. Catatan kaki kazaza, yubsu, kering, inqibat itu mengkerut, wa yubsu dan keringnya, wa tufiat hararatu syahawat, tufiat itu dan kalau bahasa bebasnya, dan dihilangkanlah hararatus syahwat, panasnya syahwat dengan cahaya yang datang pada hati. Li'anna minar rahmah, karena itu karena sayang dan rahmat itu dingin. Fanqadal qalbu, maka hati akan patuh, fattaqa, sehingga jadi hati yang bertakwa. Yang mana asal tofa'a atau tufi'a, bisa tenang nyalanya, bisa berakhir, ya intinya ya dihilangkan ya, atau padam, karena panas, harawah itu panas ya, maka yang tepat tufi'at padam. Dan sekian kutip. Fanah, maka Nabi melarang menamai anggur dengan nama karam, meskipun
anggur itu punya banyak manfaat dan banyak faedah, dan faedah yang berbilang. Akan tapi lama tatkala anggur itu dijadikan khamar, as-sukru yang memabukkan, Nabi membenci, tidak suka, dinamai dengan nama ini. Riayatan dalam rangka menjaga hak yang lebih utama mendapatkan nama ini dibandingkan anggur, dan wa ghairatan alaihi, dan dalam rangka cemburu, wa isfaqan, dan karena khawatir ayatahida ada menyatu atau sama maitakhadu min al-khamru, bahan baku khamar, yang khamar itu adalah induk keburukan, bisifatin min a'dhami sifati, sama dengan salah satu sifat orang ya, hati orang yang beriman, dalam sifatnya yang paling penting. Dan ini adalah bagian dari mengagungkan hal-hal yang Allah haramkan, dan diantara kecemburuan terhadap hati yang sudah ramai dengan keimanan, penuh dengan keimanan, mengingat Allah, taat, berbuat baik, dan takwa. Bir jika digandeng dengan takwa, maka bir artinya melakukan hal yang diperintahkan, dan takwa jaga diri dari hal yang diharamkan. Maka bagaimanakah mungkin bersifat anggur yang merupakan bahan baku khamar, dan khamar merupakan induk kejelekan, memiliki bersifat dengan sifat yang dimiliki oleh hati yang bertakwa, hati yang bersih, yang tidak ada kotor padanya. Wa kaifa yusafu, dan bagaimanakah bersifat sesuatu yang menjadi bahan baku khamar dengan sifat yang menjadi sifatnya hati, bersifat dengan sifatnya hati yang merupakan bahan tambang takwa dan sasaran pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada yang bertanya, sahih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang muzabana. Dan muzabana itu didefinisikan dengan tukar menukar at-thamari bitamri kailan. Tukar menukar samar itu hasil kebun, dalam hal ini adalah utob, dibarter dengan tamar kurma kering, kailan dalam takaran. Demikian juga barter antara zabib kismis dengan anggur, kailan takaran. Yang jadi permasalahan adalah bil karmi, pakai kosakata karam. Faqad sammahu, maka dia namai dengan karmun. Fama wajhu dzalika, apa alasannya, dan bagaimanakah kita kompromikan riwayat ini dan uraian yang telah lewat. Menyikapi hal ini, ulama punya dua sikap. Yang pertama, penamaan karam dalam riwayat ini menjelaskan boleh, sehingga larangan itu yuhmal dimaknai. Yuhmal dari kata-kata hamal itu penafsiran dari pembaca, tafsir dari reader, dari pembaca, itu interpretasi dari reader, itu namanya hamal. Yuhmalu an-nahyu, larangan di sini dimaknai, larangan yang ada di hadis-hadis di atas dimaknai dengan tanzih. Tanzih itu maksudnya makruh tanzih. Makruh tanzih itu sama dengan makruh itu sendiri. Nama lain dari makruh adalah makruh tanzih. Yang kedua, penamaan inab dengan karam, ini adalah perkataan sahabat atau rawi setelah sahabat, dan bukan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zurqani rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis Ibnu Umar di atas mengatakan fihi, isi hadis ini kebolehan menamai anggur dengan karam. Sedangkan hadis yang melarang menamainya dengan karam itu litanzi, untuk menghasilkan makruh. Wa abbar, dan Nabi pakai atau Ibnu Umar memakainya di sini, huna di sini untuk menjelaskan kebolehan. Qil, dan ada demikian jawaban, ini adalah mengikuti anggapan bahasa tafsir itu marfu' sabda Nabi. Adapun kalau mengikuti itu adalah perkataan sahabat, maka tidak perlu ditakwil-takwil seperti itu, diotak-atik seperti itu.
Wa yu'ayyidu dan yang menguatkan bahasanya penamaan anggur dengan karam bukanlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Muslim meriwayatkan hadis ini dalam sahihnya dari Ibnu Umar dengan redaksi Ainab. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli muzabanah, yaitu thamarin nakhli, buah pohon korma dalam bentuk rutab dibarter dengan tamar, kailan dengan takaran. Padahal tentu rutab itu ketika nanti jadi tamar mengalami penyusutan karena dia kurma segar, kurma banyak airnya. Tamar itu kurma yang sudah kering airnya. Tentu kalau jadi tamar akan mengalami penyusutan. Dan penyusutan pastinya tidak diketahui. Dan di kaidah muamalah di bab riba ada kaidah yang mengatakan al-jahlu bitasawi kal ilmi bitafaduli. Kalau kita tidak tahu bahwasanya dua benda ribawi ini tidak bisa kita pastikan sama takarannya atau timbangannya, maka ini adalah kal ilmi bitafaduli. Maka teranggap kita tahu dan bisa memastikan itu beda. Kalau beda berarti terjadi riba fadl. Demikian juga bai inab, ini digunakan pakai kosakata inab, dan barter inab anggur dengan kismis dalam bentuk takaran. Demikian juga barter zara tanaman, maksudnya tanaman gandum bil hintah dengan yang sudah jadi gandum kailan takaran. Dan lihat ke At-Tirmidzi, dinasai oleh Tirmidzi dari Rafi' bin Khadij dan Sa'al ibn Abi Hathmah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli atau jual beli muzabana, yaitu at-tamari bitamri, buah pohon kurma yang dalam bentuk rutab dibarter dengan tamar. Illa li asabil araya, kecuali bagi pelaku transaksi araya, maka itu satu hal yang diizinkan bagi mereka. Demikian juga karena dilarang muzabana, maka Nabi melarang jual beli atau tukar menukar anggur dengan kismis. Ya, maka ada namanya araya. Araya itu pengecualian untuk larangan muzabana. Muzabana kan tadi barter antara kismis dengan anggur, rutab dengan tamar. Demikian juga yang baru saja dipanen dari gandum, pohon gandum dengan yang sudah mungkin gandum yang sudah dikelupas kulitnya. Ini dibarter tidak boleh. Kenapa? Karena barternya tentu pakai taksiran. Nanti kira-kira rutab ini kalau jadi tamar berapa? Dan itu tidak pasti. Kemudian dibawa ke kaidah al-jahlu bi tasawi kala ilmi bi tafaduli. Kecuali ini ada pengecualian, yaitu araya. Araya itu pengecualian muzabana, dan dia artinya boleh barter rutab dengan tamar, itu bisa boleh dengan beberapa syarat. Yang pertama, orang miskin tidak punya uang. Kalau dia punya uang bisa beli rutab, dia punya tamar. Jadi araya itu orang punya tamar namun pengen rutab. Nah, itu boleh, Nabi bolehkan dibarter. Pertama syaratnya miskin. Syaratnya miskin, nggak punya duit untuk beli rutab. Padahal dia di rumah adanya tamar. Kalau dia punya duit untuk beli rutab, maka tidak boleh. Dia beli rutab pakai duitnya. Kemudian yang kedua, dia membutuhkan. Ada kebutuhan terhadap rutab. Kebutuhan rutab itu sebagai fakihah, sebagai buah-buahan segar pencuci mulut. Ada kebutuhan untuk itu. Kemudian yang ketiga, tidak banyak-banyak, kurang dari 5 wasak. Ada ketentuannya.
Itu syarat kebolehan aroya. Tapi kulihal fannahyu, kesimpulannya larangan dalam hadis-hadis yang lewat, larangan menamai anggur atau pohon anggur dengan karam itu litanzih, makruh tanzih bukan tahrim. Wallahu taala a'lam. Kemudian hadis yang ke-11 dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah para sahabat dengan wajahnya sambil mengatakan, luruskan shaf kalian sebanyak 3 kali. Wallahi, demi Allah, luruskanlah shaf kalian atau Allah akan buat hati kalian berselisih. Dan di sini ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari An-Nu'man bin Bashir dengan redaksi, samakanlah shaf kalian, luruskanlah shaf kalian atau Allah akan jadikan wajah kalian berselisih. Dan di sini dilihatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, faqal, Ibnu Hibban ngasih judul Dzikrul Bayani, menyebutkan penjelasan bahasanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina wujuhikum, maknanya adalah baina qulubikum. Kemudian Ibnu Hibban membawakan hadis di atas dengan redaksi Abu Dawud yang pakai baina qulubikum. Dan dalil tentang hal ini juga hadis Abu Mas'ud. Jadi kalau sahabat Nabi itu ada Ibnu Mas'ud, ada Abu Mas'ud. Bedanya kontras, Ibnu Mas'ud itu muhajirin, Abu Mas'ud itu ansar. Dari sahabat Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap pundak-pundak kami dalam sholat. Yaitu Nabi cek, Nabi pastikan pundak rata dengan pundak. Kemudian Nabi katakan, luruskan, jangan kalian berselisih, niscaya hati kalian berselisih. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, atau Allah akan jadikan wajah kalian berselisih, artinya jika kalian tidak lurus dan rata. Yang dimaksud dengan taswiyatis sufuf, meratakan shaf, adalah iktidalul qa'imina biha, iktidal al-qa'imina biha, lurusnya orang-orang yang berdiri di shaf ala samtin wahidin, dalam model yang sama. Atau yang dimaksudkan adalah menutup celah yang ada di shaf. An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan, la tusawunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Artinya Allah akan jatuhkan, Allah akan jerumuskan di antara kalian permusuhan dan kebencian dan perselisihan hati. Sebagaimana kalimat taghayyara wajhu fulan alayya, wajah fulan itu berubah padaku, artinya nampak bagiku dari wajahnya kebencian kepadaku. Fataghayyara qalbuhu alayya, dan hatinya berubah padaku. Di anna mukhalafatahum fi sufuf, karena perselisihan dalam barisan adalah perselisihan, adalah pelanggaran dalam aspek lahiriah. Dan perselisihan lahiriah sebab perselisihan batin. Al-Mudhir rahimahullah ta'ala mengatakan, adab zahir itu tanda adab batin. Jika kalian tidak taat pada perintah Allah dan Rasulnya secara lahiriah, itu akan mengantarkan, hal itu akan mengantarkan pada perselisihan pendapat. Fayurisu, maka akan menghasilkan kudurutan, kekeruhan. Lantas kekeruhan itu akan mengalir ke lahiriah kalian. Lantas fayaqa, terjadi di antara kalian permusuhan. Biha itu dalam bentuk sebagiannya berpaling dari yang lain. Ibnu Arabi rahimahullah ta'ala mengatakan, di antara wajah kalian artinya di antara niat dan maksud kalian. Karena kesamaan hati mendorong pada, atau lurusnya hati mendorong kepada lurusnya anggota badan, wal i'tidal, dan lurusnya anggota badan. Fa idza ikhtalafat as-sufufu, jika shaf itu berbeda,
dalla, maka ini menunjukkan perbedaan hati, sehingga terus menerus soft itu akan guncang, wa tuhmal, dan diremehkan, hatta yabtaliyallahu, sehingga Allah berikan cobaan berupa perbedaan maksud, waqad fa'ala, dan Allah telah lakukan hal itu. Abul Abbas Al-Qurtubi rahimallahu ta'ala menyampaikan, maka Qurtubi itu ada Qurtubi pensarah Sahih Muslim, kitab sarahnya namanya Al-Mufhim, itu Abul Abbas Al-Qurtubi. Kemudian ada Qurtubi penulis tafsir. Itu kalau Qurtubi penulis tafsir itu Abu Abdillah Al-Qurtubi. Dan perlu diketahui bahasanya Abu Abdillah Al-Qurtubi itu murid dari Abul Abbas Al-Qurtubi. Jadi yang tafsir itu murid, yang nulis tafsir Quran itu murid yang nulis Sarah Sahih Muslim. Abul Abbas Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala mengatakan, artinya taftariq, kalian akan berpecah belah, karena masing-masing akan mengambil sisi berbeda dengan sisi yang diambil oleh kawannya. Li'anna taqaddum saksi, karena majunya seseorang dibandingkan yang lain itu berpeluang besar kesombongan, merusak hati, mendorong ilal qati'ah, terputusnya. Mendorong ilal qati'ah, terputus. Maka perselisihan shaf itu di sini disebutkan taqaddum saksi. Ketika ada yang lebih maju, pundaknya lebih maju misalnya dibandingkan kawannya, nah ini perselisihan shaf. Ini adalah madhinna al-kibr, berpeluang besar untuk terjadinya kesombongan. Badruddin Al-Aini itu mazhabnya Hanafi, mengatakan yang dimaksud dengan mukhalafah bainal qulub, perselisihan di antara hati, adalah ayataghayyara ba'duhum ala ba'din, sebagiannya berubah perasaan dengan yang lainnya karena majunya seseorang atas yang lainnya atau atas banyak orang, wa takhlifahum iyahum, dan jadikan mereka di belakangnya, min ghairi ayakuna muqaman lil imami, padahal dia tidaklah didudukkan sebagai lil imamati, sebagai imam sholat. Itu bisa bikin panasnya dada, dan itu menyebabkan perselisihan hati. Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, la tusawwunna sufukum ala yukhalifanallahu baina wujuhikum. Kalimat pertama itu diberi taukid dengan 3 taukid, yaitu sumpah yang muqaddar, ada wallahi, kemudian lam, kemudian nun taukid. Aula yukhalifanallahu baina wujuhikum, artinya jika kalian tidak meluruskan shaf, Allah akan membuat perselisihan di antara wajah kalian. Kalimat ini juga diberi taukid dengan 3 taukid, yaitu qasam, sumpah yang muqaddar, lam, dan nun. Para ulama berselisih pendapat tentang makna mukhalafatul wajhi, berselisihnya wajah. Faqala ba'duhum, pendapat pertama mengatakan yang maknanya Allah membuat wajah kalian berselisih dengan perselisihan fisik. Allah jadikan, Allah akan memelintir raqabah, leher, sehingga wajah orang ini menyelisih wajah orang itu, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Karena Allah telah mengubah sebagian manusia jadi kera dan berkata kepada mereka, jadilah kalian kera, maka jadilah mereka kera. Maka Allah itu mampu untuk memelintir leher seseorang sehingga wajahnya min indi dhahrihi, menghadap ke punggungnya, dan ini adalah hukuman fisik. Maka ada yang wajahnya berselisih, yaitu nanti akan ada orang yang wajahnya menghadap ke punggung, wajhuhu inda dhahrihi, dan ini satu hal yang
mungkin untuk terjadi sebagaimana Nabi melarang untuk mendahului imam, karena siapa yang mendahului imam akan dijadikan sebagai apa? Keledai. Dan berubah jadi keledai ini boleh jadi fisik. Orang yang ngebut mendahului imam itu kemudian real wajahnya wajah keledai. Dan di catatan sejarah sudah terjadi demikian. Ada orang yang gara-gara mendahului imam tiba-tiba dia jumpai wajahnya berubah jadi wajah keledai. Sebagaimana diceritakan oleh Syekh Mansur di kitabnya Qaulul Mubin fi Akhta'il Musalli. Jadi masa silam itu ada para penuntut ilmu hadis yang belajar dengan seorang syekh. Namun syekhnya itu laki-laki, namun tidak mau ngajar kecuali di balik tabir. Syekhnya laki-laki, namun tidak mau ngajar kecuali di balik tabir. Kayak perempuan saja yang ngajar. Padahal muridnya laki-laki. Usut punya usut, singkat cerita, syekhnya ini wajahnya wajah keledai. Sebagai hukuman Allah atas perbuatannya dulu, yaitu mendahului imam. Kemudian pendapat yang kedua, waqala ba'dul ulama, yang dimaksud dengan berselisihnya wajah adalah perselisihan abstrak, yaitu perselisihan hati, karena hati itu memiliki ittijah, arah yang dituju. Maka jika hati itu sepakat dengan satu arah yang sama, maka terwujudlah dalam hal ini kebaikan yang banyak. Ikhtalafat, namun jika ikhtalafat berbeda, tafarqatil ummatu, maka umat terpecah belah. Maka yang dimaksud dengan perselisih adalah perselisihan hati. Dari dua pendapat ini, atau penafsiran yang kedua lebih tepat, karena terdapat di sebagian riwayat aula yukhalifanallahu baina qulubikum. Walahan, berdasarkan hal ini, maka yang dimaksud dengan aula yukhalifanallahu baina wujuhikum artinya adalah sudut pandang kalian, dan itu karena perbedaan hati. Wa ala kulli hal, kesimpulannya dalam hadis ini terdapat dalil kewajiban meluruskan shaf. Wajib bagi para makmum untuk meratakan shaf mereka, dan jika mereka tidak melakukannya, sungguh mereka telah menjerumuskan diri mereka dalam hukuman Allah. Dan satu hal yang telah diketahui bahasanya perselisihan lahiriah menyebabkan perselisihan batin. Maka jika manusia itu berselisih fima bainahum, di antara sama mereka secara lahiriah, maka hal itu menyebabkan perselisihan hati. Dan jika hati berselisih, maka yang ada adalah sara asyaru wal fasad. Yang ada adalah asyaru, kejelekan dan kerusakan. Sekian kutipan. Ibnu Jibrin rahimahullah ta'ala menjelaskan la tusawunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum, dalam ayat yang lain baina qulubikum. Kata beliau maknanya sama, seakan-akan ini adalah bagian dari hukuman. Maka annahu yaqul, seakan-akan Nabi mengatakan idza lam tattahadu, jika kalian tatahadau, jika kalian tidak lurus, sehingga si A lebih depan, yang B lebih belakang, maka ini jadi sebab terjadinya perselisihan di antara kalian sebagai hukuman untuk kalian. Tidak diragukan bahasanya dampak perselisihan di antara wajah dan perselisihan di antara hati itu jelek. Karena mereka, jika mereka berselisih, maka berselisihlah wajah, maka terjadilah taqattut, saling putus hubungan, terjadilah tahajur, saling boikot, terjadilah takhalufun, perselisihan dalam pendapat, terjadilah ikhtilafun, perbedaan dalam cinta dan mahabbah, cinta dan cinta. Maka tidaklah mereka menjadi ikhwanan, saudara, sebagaimana Allah perintahkan. Bahkan masing-masing dari mereka benci dengan yang lainnya.
Kullun minhum, masing-masing dari mereka melawan yang lainnya. Hada qad yakunu uqubatan lahum, ini boleh jadi adalah hukuman bagi mereka, karena ketika mereka meninggalkan bimbingan yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya. Sekian kutipan. Maka menyatukan hati itu tidak mampu diwujudkan oleh makhluk, meskipun salah satu mereka mengeluarkan ma fil ardi jami'ah, membelanjakan semua isi bumi untuk menyatukan hati manusia, tidak bisa. Li alifa bainal qulub, untuk menyatukan di antara hati, maka ma allafa bainaha, Allah tidak akan menyatukan di antara hati. Allah Ta'ala berfirman, wa allafa baina qulubihim, Allah lah yang menyatukan hati mereka. Seandainya engkau habiskan, engkau belanjakan semua harta yang ada di muka bumi, engkau tidak akan bisa menyatukan hati mereka. Akan tapi Allah lah yang menyatukan di antara mereka. Maka hadis ini memberikan faedah bahasanya aspek lahiriah itu memiliki pengaruh pada makhobir, pada aspek berarti aspek batin, dan perselisihan lahiriah sebab perselisihan batin. Wa anna salahad dhahir, baiknya sisi lahiriah tanda baiknya batin. Sa'al bin Abdullah rahimahullah ta'ala mengatakan, menjadi kewajiban hamba menjaga anggota badannya, menjaga batasan-batasan Allah, kemudian mencegah jiwanya dari syahwatnya. Maka jika hamba melakukan hal itu, Allah jaga hatinya dan Allah perbaiki sirrahu, hatinya. Ibnu Muflih rahimallahu ta'ala mengatakan, Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimallahu ta'ala mengomentari hadis, ingatlah bahasanya di badan ada sekumbal daging, sekerat daging. Fa'akhbara, komentar dari Ibnu Taimiyah, Allah kabarkan bahasanya baiknya hati mengharuskan baiknya anggota badan atau jasad yang lainnya, dan rusaknya hati berkonsekuensi rusaknya badan. Maka jika seorang itu melihat sisi lahiriah badan itu rusak, tidak baik, alimah, maka seorang itu mengetahui bahasanya hatinya tidak baik, bahkan hatinya rusak. Wayamtani, dan mustahil rusaknya lahiriah diiringi dengan baiknya batin. Kama yamtani, sebagaimana mustahil baiknya lahiriah namun rusaknya batin. Idkana salat zahir, karena baiknya lahiriah dan rusaknya lahiriah itu berhubungan erat dengan baiknya batin dan rusaknya batin. Ya, maka beliau katakan, jika seorang itu melihat lahiriah badan yang rusak, tidak baik, maka diketahui bahasanya hatinya juga tidak baik, bahkan rusak. Mustahil rusaknya lahiriah kalau batinnya baik, sebagaimana mustahil baiknya lahiriah namun batinnya rusak. Nah ini kalau kondisi batin itu tercermin ke lahir, betul. Kalau lahiriah itu baik, terutama dalam hal yang baik, maka kalau batin itu baik, lahiriah harus baik, pasti baik. Namun kalau lahiriah itu baik, belum tentu batiniahnya baik. Karena boleh jadi itu terjadi karena riya'ah.
Karena riya, secara lahiriah dia baik, tapi batinnya rusak. Kenapa? Riya. Karena riya itu mungkin. Sehingga lahiriah baik, batinnya rusak, itu bisa. Tapi kalau batinnya itu baik, nggak mungkin meleset. Lahiriahnya harus baik. Tapi kalau batinnya rusak, maka boleh jadi lahiriahnya rusak, bisa jadi juga lahiriahnya baik. Tapi itu riyaan, karena riya, karena pamer, karena jaga nama baik. Ini sebagian orang-orang jadi karena tendensi yang jelek. Sebagian tokoh-tokoh liberal itu kan batinnya rusak, semua agama sama. Kenapa rajin sholat? Rajin sholat kan lahiriah baik. Dia pahamnya liberal. Semua agama sama. Kenapa masih sholat Jumat? Kenapa masih sholat 5 waktu? Kenapa tidak jadi Nasrani saja yang enak? Kenapa masih harus susah payah sholat 5 waktu, puasa Ramadan, macam-macam? Ini jawabannya karena maksud yang busuk. Yaitu dia lahiriahnya tetap dia buat baik, supaya dia tetap diakui. Supaya tetap diakui sebagai seorang muslim, sehingga omongannya yang sesat itu nanti masih bisa laku di tengah-tengah kaum muslimin. Karena semestinya kalau batinnya itu rusak, semua agama sama, ya harusnya lahiriahnya rusak. Ngapain susah-susah? Jadi orang Islam mending jadi orang Nasrani yang bisa mendem, bisa zina, bisa ini. Sudah dapat ampunan surga, sudah dapat ampunan lewat anak Tuhan yang disalib. Harusnya itu lahiriahnya juga rusak. Tapi tidak, sebagian orang tetap mempertahankan aspek lahiriahnya, namun itu riaan. Sebagiannya belak-belakan demikian. Di forum-forum khusus mereka mengatakan, ya ini strategi. Ini strategi. Jadi yang perlu jadi catatan yang mana? Yamtani'u fasadu dhahir ma'a salahil batin. Maka mustahil lahiriah rusak kalau batinnya bagus. Lahiriahnya telanjang gitu misalnya, namun katanya hatinya seputih salju. Saya itu jadi artis porno, tapi ya hati saya itu baik. Ya hati saya itu baik. Cuma jadi artis porno di konten-konten dewasa gitu. Tapi sebenarnya hati saya baik. Itu mustahil gitu. Yang tani fasadul dhahir ma'a salahil batin. Kama yamtani salahud dhahir, sebagaimana yamtani mustahil baik lahiriah itu baik namun batinnya rusak. Ini bisa kita terima manakala salahud dhahir itu betulan. Ini kalimat ini tidak salah, ya. Kama yamtani salahud dhahir ma'a fasadil batin. Ini salahud dhahir ma'a fasadil batin ini bisa kalimat ini benar jika dalam pengertian salahud dhahir itu betulan sholat, bukan karena riya, bukan karena tendensi tertentu, strategi penyesatan umat gitu. Namun memang betul-betul kebaikan lahiriah, betul-betul sholat itu karena tulus, karena Allah, itu bisa dipastikan hatinya juga baik.
Tapi kalau rajin sholat itu karena strategi penyesatan umat, maka ya boleh jadi lahiriahnya baik, batinnya busuk. Dan kebaikan lahiriah itu cuma sandiwara. Idkana sholahud dhahir, karena baiknya lahiriah dan rusaknya lahiriah, mulazimun itu membersamai baiknya batin dan rusaknya batin. Utsman ibn Affan radhiallahu anhu mengatakan, tidaklah seorang itu merahasiakan sariratan, satu rahasia, ya, rahasia yang jelek, kecuali Allah akan nampakkan ala safahati wajhi, pada raut mukanya dan pada keceplosan lidahnya. Kalau orang itu punya rencana-rencana busuk, maka di antara bentuk karunia Allah untuk menggagalkan rencana busuk orang yang punya rencana busuk adalah di antaranya keceplosan. Dari keceplosan itu kemudian terbongkarlah semua di belakangnya. Mungkin ya ada orang yang punya maksud busuk, rencana-rencana jahat untuk negeri kita, untuk kaum muslimin di negeri kita misalnya. Maka Allah jadikan tokoh penting di situ keceplosan. Keceplosan akhirnya bubarlah rencana itu. Rencana yang sudah disusun dengan dana macam-macam, dukungan. Ini gara-gara keceplosan buyar semua. Dan demikian juga orang-orang munafik. Allah sampaikan bahasanya, kemunafikan orang munafik itu diketahui dari keceplosannya. Ini kemunafikan orang munafik itu diketahui dari keceplosannya. Yaitu orang munafik di zaman Nabi. Kalau orang munafik zaman sekarang nggak keceplosan, memang sengaja. Maka kita ketahui kemunafikannya dari status Twitternya, dari dari omongannya. Tahu itu lain munafik. Kalau orang munafik zaman dulu ketahuan dia munafik karena keceplosan. Kalau orang munafik sekarang lebih parah. Tetap ngotot, saya itu muslim. Saya dulu itu sekolah di pesantren. Tapi liwat itu boleh. Dia ngotot muslim ini, saya sekolah di pesantren gini-gini, tapi dia belak-belakan masalah lewat misalnya, kebolehan lewat. Ini nggak keceplosan lagi, tapi memang kelancangan dan keberanian. Ibnu Aqil di kitabnya Al-Funun, ini Funun itu mafqudnya, kitab yang hilang. Ibnu Aqil Al-Hambali, kitabnya Al-Funun ini dinilai sebagai buku paling tebal. Namanya ada Al-Funun. Funun itu jamak dari fan. Fan itu satu cabang ilmu. Nah, kalau funun mau dituliskan jadi buku ya, maka mau berapa jilid gitu.
Ini tentang kitab Al-Funun gitu. Ibnu Aqil punya banyak karya di berbagai macam ilmu. Karya yang paling besar namanya Kitabul Funun. Kitab yang kabirun jiddan. Kitab yang besar sekali, terkandung padanya fawaid yang banyak dan luar biasa. Isinya fil wa'dhi, di bidang wa'dhi, nasihat-nasihat yang menyentuh hati, tafsir, fikih, aslain Quran dan hadis, nahwu, lughah, syair, sejarah, hikayat. Fihi munadharatu, dan di isi bukunya ada diskusi dan perdebatan dan majelis-majelis yang beliau terjadi pada diri beliau. Beliau menceritakan diskusi-diskusinya. Bahkan di situ juga khawatir wanata fikarihi. Ini seperti Saidul Khatir. Jadi beliau punya pikiran-pikiran apa, ide-ide apa, hasil renungan-renungan apa, beliau tuangkan juga di kitab Al-Funun. Seperti Saidul Khatir Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi mengatakan buku ini jumlahnya 200 jilid. Kata Ibnu Jauzi, Al-Funun itu 200 jilid. Kata beliau, saya dapatkan baru yang ini yang sampai ke tangannya Ibnu Jauzi, saya dapatkan 150 jilid. Ini versinya Ibnu Jauzi. Kalau Abdul Razak Ar-Rasma'i di tafsirnya, Abul Baqa Al-Lughawi mengatakan, aku mendengar Syekh Abu Hakim An-Nahrawani, berarti yang cerita Abu Hakim An-Nahrawani, beliau mengatakan, saya pernah menjumpai jilid keempat setelah 300. Jadi beliau pernah dapat kitab Al-Funun jilid 304. Itu baru jilid 304. Pernah ketemu. Al-Hafidz Adz-Dzahabi di tarikhnya, belum pernah tersusun di dunia ini buku lebih tebal daripada buku ini, Al-Fununnya Ibnu Aqil. Kata Dzahabi, haddatsani man ra'a minhu al-mujallad al-fulani ba'da 400. Ya, ada orang yang cerita kepada aku kalau dia melihat jilid sekian setelah 400. Jadi 400 sekian, jilid nomor 401 misalnya. 401. Terus jadinya berapa tadi? Sudah ada yang menemukan 304. Kalau Jauzi bilangnya 200 jilid. Qultu, kata Adz-Dzahabi, akhbarani Abu Hafiz Umar ibn Ali Al-Qaswiyani di Baghdad. Ya, beliau mendengar salah satu syekh, salah satu guru mengatakan kitab Al-Funun itu angka pastinya ada 800 jilid. Dan buku ini mafqud dan tidaklah dijumpai. Buku ini hilang, ditelan oleh sejarah. Tidak dijumpai kecuali bagian yang sedikit, dijumpai di Faransa, di Perancis, dicetak dalam 2 jilid yang editornya George Makdisi. Nah, itu Al-Funun. Sebagian dari Al-Funun itu ada bab adab, ada pembahasan adab, sedikit pembahasan adab yang itu kita baca di majelis Sabtu pagi di MPR. Itu bagian kecil dari Al-Funun yang masih dijumpai. Jadi ada versi 150 jilid, versi terbesar bilang ini kitab 800 jilid.
Rata-rata berjilid tidak memenuhi masjid Pogong Baru ini. 800 jilid diputar ini sini tidak penuh ini. Ya, kembali ke buku Ibnu Aqil di Al-Funun mengatakan lil imani rawaih, iman itu punya bau, wal lawaih, dan tanda-tanda dan rambu-rambu. Wala la takhfa, tidak samar, tidak diketahui ala tilai mukallafin, tidak samar, yaitu diketahui atas telaah seorang mukallaf bitalamuh dengan isyarat lil mutafarris, bagi orang yang punya firasat. Tadi ada lawaih, jamak dari laihah, maknanya adalah adh-dhahirah, aspek lahiriah. Lil iman rawaih, maka iman punya sisi bau, dan lawaih dan sisi lahiriah. Atau berarti rawaih bisa artinya sisi batin dan sisi lahiriah. La takhfa, tidak sama, berarti jelas diketahui ala tila'il mukallafin, dengan telaah seorang mukallaf, bitalamuh, dengan talamuh lil mutafarris, orang punya firasat, dengan talamuh dengan isyarat. Saya pastikan talamuh. Ya, isyarat, asyara. Waqala itu mara mutmirun, dan jarang-jarang jika orang temannya menyukai sesuatu, illa wa dhahara ma'az zaman, kecuali akan terlihat seiring waktu dengan keceplosan lidahnya dan roman mukanya. Sekian kutipan. Dan Syekhul Islam Taimiyah dimiliki Ibnu Qayyim punya perkataan yang penting tentang hubungan erat antara aspek lahiriah dan batiniah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyampaikan, petahqiq dan hasil telaah mendalam berkesimpulan bahasanya keimanan hati yang sempurna mengharuskan ada amal lahiriah bihasabi, berbanding lurus dengan kesempurnaan iman di hati, dan ini la muhalata, tidak boleh tidak. Wa yamtani udan mustahil ayakuma bil qalbi imanun, ada iman di hati dan itu iman yang sempurna tanpa ada amal lahiriah sama sekali. Maka mustahil ada iman yang sempurna kemudian orangnya tidak beramal, punya amal badan sama sekali. Waqala aidan, ini Syekhul Islam juga mengatakan, jika terdapat dalam hati at-tasdiqu bihi, percaya dengan Allah, cinta kepada Allah, lazima daruratan,
maka berkonsekuensi daruratan secara pasti dan aksiomatis badan akan bergerak bimujabidzalika untuk melakukan konsekuensi dari hal tersebut berupa perkataan lahiriah dan perbuatan lahiriah. Fama yadharu 'alal badan, maka apa yang nampak pada badan berupa ucapan dan perbuatan itu adalah mujab. Mujab itu hasil atau konsekuensi dari isi hati. Walazim dan konsekuensi hati dan buktinya hati. Ma'lulnya hati. Kalau hati itu ilah itu sebab, maka amal badan adalah ma'lulnya. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh badan berupa ucapan dan perbuatan itu juga punya pengaruh pada hati. Fakullun minhuma, maka masing-masing dari keduanya mempengaruhi yang lain. Lakinnal qalba wal aslu. Akan tetapi hati itu adalah pokok dan badan adalah cabang. Cabang itu yastamitu min aslihi, mendapatkan dari aslinya, mendapatkan bantuan dari aslinya, sedangkan aslinya itu kokoh dan kuat dengan cabangnya. Beliau juga mengatakan pemisalan iman dan Islam itu seperti fustat. Fustat itu tenda yang didirikan di tanah. Lahu dhahirah, tenda itu punya aspek lahiriah. Dia punya atnab. Atnab jamak dari tunub, maknanya tali yang dipakai untuk mengikat tenda. Dan dia juga punya amud, tiang yang ada di bagian dalam. Maka fustat, tenda itu seperti Islam, punya rukun, punya pojok berupa amal lahiriah wal jawari dan amal anggota badan. Itulah tali yang dipakai untuk memegangi sisi-sisinya tenda. Wa amud, dan tiang yang ada di tengah-tengah tenda itu permisalannya seperti iman. Tidaklah tegak tenda kecuali dengannya, dengan amud. Maka fustat, muka tenda itu membutuhkan amud, membutuhkan tiang, karena tidak ada tegak tanpa tiang, tidak ada kekuatan kecuali dengan keduanya. Kadzalika, seperti itulah Islam dalam amal lahiriah. La qiwama lahu, dia tidak akan tegak kecuali dengan iman, dan iman adalah amal hati. Tidak ada manfaat bagi iman kecuali dengan Islam, bahwa dan Islam adalah baiknya amal. Ibnu Qayyim mengatakan iman punya aspek lahiriah dan batinnya. Aspek lahirnya adalah ucapan lisan dan amal anggota badan. Aspek batinnya adalah percayanya hati, kepatuhan hati, cinta yang ada di dalam hati. Aspek lahiriah itu tidaklah bermanfaat manakala tidak punya aspek batinnya. Meskipun terjaga karenanya, karena aspek lahiriah, terjagalah darah, terlindungilah harta, waduriyah dan anak. Namun kalau cuma aspek lahiriah berarti jadinya munafik. Demikian juga tidaklah mencukupi batin yang tidak punya lahiriah. Batin katanya imannya kuat, namun tidak ada amal lahiriahnya sama sekali, itu tidak sah. Illa kecuali jika tidak memungkinkan, bi'ajizin, karena ketidakmampuan. Contohnya baru masuk Islam, habis itu mati, belum sempat sholat, belum sempat puasa dan yang lainnya. Matinya itu 1 jam setelah masuk Islam. Maka ini tidak punya amal lahiriah, namun karena ajiz, ketidakmampuan.
atau karena dia dalam kondisi dipaksa atau khawatir takut mati, fatakhalluful amali, maka amal secara lahiriah itu meleset. Adapun meleset itu artinya tidak ada, takhalluf tidak ada amal lahiriah, ma'adamil mani, padahal tidak ada faktor penghalang, bukti rusaknya hati dan kosongnya hati dari iman. Jadi kalau amal lahiriah itu takhallaf, sama sekali tidak ada, padahal tidak ada faktor penghalang. Dia menjadi muslim itu puluhan tahun, namun sujud sekalipun belum pernah. Sujud sekalipun belum pernah. Padahal dia Islamnya puluhan tahun. Amal ibadah yang khas khas Islam pun tidak ada yang dilakukan. Ada amal-amal Islam, namun itu bukan khas. Buat baik sama tetangga itu bukan khas. Bukan khas Islam. Orang bisa aja buat baik sama tetangga dan dia bukan muslim. Baik sama teman, baik sama orang susah, itu bukan khas Islam. Maka satu hal yang tidak mungkin, ketika amal lahiriah itu yang merupakan yang khas Islam, itu tidak ada, padahal tidak ada faktor penghalang. Dia badannya sehat, duitnya cukup, umurnya panjang. Maka kemudian padahal tidak ada mani faktor penghalang, maka ini dalil bukti rusaknya batin. Batinnya itu kosong dari iman. Sedangkan berkurangnya lahiriah adalah dalil berkurangnya batin. Wa quwwatuhu, dan kuatnya lahiriah dalil kuatnya batin. Maka iman adalah intinya Islam. Qalbu, kemarin di awal kajian kitab ini, salah satu makna qalbu adalah lub, inti. Di muqaddimah Arba'un Al-Qalbiyah ini kita jumpai faedah bahasanya salah satu makna qalbu adalah inti. Maka iman adalah intinya Islam, walubuhu intinya Islam, sedangkan yakin adalah intinya iman, dan lubuhu intinya iman. Fakulu ilmin, setiap ilmu dan setiap amal yang tidak menambah iman, tidak menambah yakin, semakin kuat, maka dia adalah madkhul, satu hal yang bersifat infiltrasi, dimasuki padahal bukan bagian darinya. Dan semua iman yang tidak mendorong amal itu madkhul, infiltrasi, itu dimasukkan, itu bukan iman. Cuma dimasukkan ke dalam iman, tapi itu bukan iman. Itu infiltrasi. Dari Abu Tha'labah Al-Khusani radhiyallahu anhu, adalah orang-orang adalah para sahabat jika singgah satu tempat, tafarraqu, mereka bercerai-berai, fi syi'ab, di jalan-jalan yang ada di gunung. Ketika istirahat itu berpencar tidak karuan. Fi syi'ab, di jalan-jalan di gunung, wal audiyah, dan lembah-lembah. Atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, duduk kalian yang berpencar-pencar semacam ini, fi hadhihi syi'ab, di jalan-jalan di gunung dan lembah-lembah, itu godaan setan. Setan yang ingin menanamkan kebencian satu dengan yang lain. Tanda orang itu tidak ada kebencian, dia nyaman-nyaman saja, tubuhnya nempel tubuh orang, dekat dengan orang lain, itu nyaman-nyaman saja. Dan ketempelan, tersentuh, itu nyaman-nyaman saja. Nah, kalau orang itu benci gimana? Enggak mau, jangan deket-deket. Nyingkir kamu. Saya deketi aja enggak mau, apalagi sampai ketempelan. Itu orang yang benci. Kalau orang itu tidak ada ganjalan hati, tidak ada problem di hatinya, dia tidak masalah dekat dengan orang, badan orang, bahkan boleh jadi nempel. Kalau hati itu ada ganjalan, tidak bisa.
Maka Nabi katakan, tercerai-berainya kalian di berbagai macam jalan-jalan dan lembah-lembah ini godaan setan. Kalian tidak mau dekat-dekat. Setelah mendengar hadis tersebut, maka tidaklah para sahabat singgah istirahat saat safar. Ba'da dzalika, setelah ucapan Nabi di atas, tidak mereka singgah di satu tempat kecuali sebagian yang gabung dengan yang lain. Rapat-rapat, dekat-dekat, mepet-mepet dengan yang lain. Tidak lagi terpencar-pencar, namun mau mengurumun, mau mendekat, sampai-sampai karena semangatnya sahabat dalam dekat satu dengan yang lain, lau busita alaihim thawbun la ammahu. Seandainya dihamparkan satu kain untuk menutupi mereka, cukup untuk menutupi mereka karena dekatnya mereka. Maka Nabi, demikian adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Maka hadis ini yang saya ketika baca hadis ini, saya pertama kali dapat hadis ini dengar rekaman ceramahnya Syekh Al-Albani, dan beliau jadikan hadis ini dalil bahasa di antara adab majelis ilmu itu merapat, dekat-dekat, tidak bersama sana dan tidak mau dekat antara satu orang dengan yang lain. Namun merapat, mendekat, itu diantara adab majelis ilmu. Maka Nabi melarang mereka untuk berpecah belah atau berpencar secara lahiriah, karena itu menunjukkan perpecahan batin atau mendorong kepada perpecahan batin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maka aku tunjukkan kepada kalian satu hal yang jika kalian lakukan, kalian akan saling mencintai, seperkala ucapan salam di antara kalian. Sekian kutipan. Maka Nabi jadikan menyebarluaskan salam, dan ini adalah amal lahiriah, adalah sebab terwujudnya cinta di antara mereka. Yang cinta itu adalah syarat kesempurnaan iman, dan iman adalah syarat masuk surga. Dari Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, pembeda antara puasa kami dan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Maka Nabi jadikan makanan sahur, yaitu hukumnya sunnah, pembeda antara puasa ahli kitab, puasa ahli iman dan ahli kitab. Kemudian hadis yang ke-12 tentang doa untuk menghilangkan kegalauan, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ma asaba ahadan qattu hammun, tidaklah ada seorang yang mengalami hammun, mengalami galau, kekhawatiran untuk sesuatu yang belum terjadi, wala hazanun, tidak pula kesedihan tentang sesuatu yang telah terjadi. Faqal, lantas berdoa, Allahumma inni abduka, ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, dan ini anak dari hambamu laki-laki dan anak dari hambamu perempuan, ubun-ubunku ada di tanganmu. Madin fiyya hukmuka, berlaku padaku ketentuanmu. Adlun fiyya qada'uka, saya yakin ketentuan takdirmu untukku adalah takdir yang adil. As'aluka bi kulli ismin huwa laka, aku meminta kepadamu dengan semua namamu yang kau namakan dirimu dengannya, atau kau ajarkan nama itu pada salah satu dari makhlukmu, atau engkau turunkan di kitab sucimu, atau engkau simpan di ilmu gaib di sisimu. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi, engkau jadikan Al-Quran bagikan hujan pengguyur hatiku, dan cahaya dadaku, penghilang sedihku dan penghilang galauku. Siapa yang baca ini, maka Allah akan hilangkan galaunya, sedihnya, dan Allah ganti
kegalauan tersebut dengan kegembiraan. Faqil, maka dikatakan, ya Rasulullah, tidakkah kami mempelajarinya? Maka Nabi katakan, bala, betul, sepatutnya siapa yang mendengar doa ini untuk mempelajarinya. Lihat ke Imam Ahmad dan yang lain. Dinilai hasan oleh Ibnu Hajar dan dinilai sahih oleh Ibnu Qayyim di I'lamul Muwaqqi'in. Hadis ini diantara hadis doa al-karbi, doa menghilangkan kesusahan yang terkenal, yang semestinya dibaca oleh al-makrub, orang yang susah, supaya hilang kesusahannya dan hilang galaunya, hilang sedihnya, supaya Allah ganti kesusahannya, kesedihannya dengan gembira, wa ghibtah, dan senang, wa sururan, dan gembira. Sebagaimana di akhir hadis, Allah hilangkan galaunya, sedihnya, dan Allah ganti dengan gembira. Allahumma, ya Allah, sesungguhnya aku hambamu, anak dari hambamu, laki-laki dan anak dari hamba perempuan. Di sini ada tawasul kepada Allah dengan rububiyah dan uluhiyah Allah. Demikian juga tawasul dengan kefakiran hamba dan penghambaan hamba kepada Tuhannya. Nasihati biyadika, upun-upunku ada di tanganmu. Ya, tidak ada daya dan kekuatan kecuali denganmu. Dan diambil dari firman Allah Ta'ala, tidak ada satupun hewan kecuali huwa akhidun binasiyatiha. Allah itulah yang memegang upun-upunnya. Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala menyampaikan, yusarifuha kaifa yasha'u, Allah bolak-balikkan sebagaimana dia kehendaki. Yamna'uha mimma yasha'u, Allah cegah dari apa saja yang Allah kehendaki. Al-Faraq mengatakan yang dimaksudkan adalah pemiliknya dan yang berkuasa atasnya. Al-Qurtubi mengatakan qahiruha, yang bisa memaksanya. Karena siapa yang memegangi ubun-ubun seseorang, maka dia bisa memaksanya. Nasiyah adalah potongan rambut yang ada di bagian depan kepala. Ibnu Jarir mengatakan disebutlah nasiyah ubun-ubun secara khusus karena orang Arab menggunakan hal ini idza wasafat insanan bidillah. Jika idza wasafat, taknya kembali ke al-Arab, jika orang Arab mau mendeskripsikan seseorang itu hina dan tunduk, maka mereka mengatakan tidaklah ubun-ubun fulan kecuali di tangan fulan. Artinya dia taat kepadanya. Yusarifuhu, dia mengaturnya sebagaimana yang dia kehendaki. Wakanu, dan adalah orang Arab, jika mereka menawan tawanan kemudian ingin melepasnya, wal manna alaihi, dan ingin manna alaih. Amanna itu melepas tawanan tanpa imbal balik, ya, dilepas gratis. Maka mereka akan potong ubun-ubunnya supaya mereka dikenal dengan hal itu. Fakhron alaihi, untuk bisa berbangga. Ini bahasanya ubun-ubunnya di tangan saya, sudah saya potong. Sayalah yang berjasa kepadanya. Maka Allah ajak bicara mereka dengan pilihan diksi dan kosakata yang mereka kenali dalam bahasa mereka. Maka kebahagiaan, maka kehidupan hamba, matinya, bahagia, sengsaranya, sehatnya dan balaknya, semua itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa ilal abdi minhu syai', tidak ada satupun yang mengacu pada hamba. Maka jika seorang hamba itu beriman, bahasanya ubun-ubunnya dan ubun-ubun semua hamba di tangan Allah semata. Allah kemudian mengatur mereka sebagaimana yang Allah kehendaki. Lam yakhfa ba'da dzalika minhum. Atau lam yakhaf, tidaklah takut setelah itu, setelah ada kesadaran ini, dia tidak akan takut dengan mereka, tidak pula berharap mereka. Dia tidak akan memposisikan mereka di posisi para pemilik. Dia tidak akan menggantungkan harapannya dan harapannya pada mereka. Wahina idin, dan pada saat itu maka luruslah tauhidnya, tawakalnya dan penghambaannya. Madin fiya hukmuka,
berlaku padaku hukummu. Artinya madhi di sini sabitun ada, nafidun berlaku. Fi haqqi untukku, hukmuka hukummu. Baik itu hukum amri, hukum syariat atau hukum kauni. Kaihlakin seperti mematikan, menghidupkan, mencegah pemberian, dan ata'in memberi pemberian. Adlun fiya qada'uka, adil untukku semua takdirmu. Artinya apa yang kau takdirkan untukku. Karena li'annaka tasarrafta, karena engkau mengatur dalam kerajaanmu sesuai dengan hikmah. Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala menyampaikan ini mencakup hukum kauni Allah, hukum kauni sama dengan takdir, dan hukum amri sama dengan hukum syariah. Dan putusan Allah yang itu dengan pilihan hamba ataukah bukan dengan pilihan hamba. Dan pilihan hamba berarti syariat, tanpa pilihan hamba berarti takdir. Kilal hukma ini, dua hukum tersebut berlaku untuk hambanya, dan dua putusan tersebut adil pada Allah Subhanahu, pada diri hamba. Dari Ibnu Tailami mengatakan, aku mendatangi Ubay bin Ka'ab, kemudian aku katakan kepadanya, terbetik dalam diriku satu hal minal qadari, keraguan tentang takdir. Maka sampaikanlah kepadaku satu kalimat, mudah-mudahan Allah menghilangkan keraguan tentang takdir itu di hatiku. Ubay bin Ka'ab mengatakan, seandainya Allah mengadab seluruh penghuni langit dan penghuni bumi, Allah mengadab mereka dan Allah tidak zalim kepada mereka. Seandainya Allah sayang mereka, maka kasih sayang Allah lebih baik bagi mereka dibandingkan amal mereka. Seandainya engkau berinfak emas sebesar Uhud di jalan Allah, Allah tidak akan menerima darimu sampai engkau mengimani takdir. Dan engkau yakin bahasanya apa yang menimpamu tidak akan meleset darimu, dan apa yang meleset tidak akan menimpamu. Dan seandainya engkau mati tidak dengan akidah semacam ini, sungguh pasti engkau masuk neraka. Kemudian aku datang Abdullah bin Mas'ud dan beliau menyampaikan kalimat semacam itu. Kemudian aku datangi Hudzaifah bin Yaman dan beliau mengucapkan kalimat semacam itu. Kemudian aku datangi Zaid bin Thabit dan dia menceritakan dari Nabi SAW semacam itu. Jadi ini hadis Nabi. Kemudian aku minta kepadamu dengan semua namamu dan seterusnya. Fihi, isi hadis ini, isi potongan hadis ini tawasul dengan nama-nama Allah yang terindah. Dan ini adalah tawasul yang disyariatkan dan diperbolehkan. Ibnu Utsaimin rahimallahu taala di Fatwa Nur al-Adab mengatakan macam-macam tawasul yang boleh itu banyak, itu kathirah tentu banyak. Dan semuanya adalah tawasul yang syar'i. Di antaranya adalah tawasul kepada Allah dengan nama-nama Allah ala sabil umum secara general. Contohnya hadis Abdullah bin Mas'ud tentang doa menghilangkan kegalauan, wal gham dan keresahan saat ini. Maka di sini bersifat general. Dengan nama-nama Allah sabilul umum. As'aluka bi kulli ismin huwa laka. Aku meminta kepadamu dengan semua namamu. Maka ini tawasul kepada Allah dengan nama-nama Allah seluruhnya, baik yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui. Isi hadis ini, nama-nama Allah yang terindah itu tidak terbatas. Tidak terbatas pada 99. Maka tawa hadal hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi di kitabnya Asma wa Sifat, diberi judul bab penjelasan bahasanya Allah Jalla Tsana'uhu punya nama-nama lain. Dan tidaklah sabda Nabi Allah memiliki 99 nama menafikan, meniadakan adanya nama yang lain. Wa inna ma waqa'a takhsis, adapun terjadi takhsis pengkhususan 99 nama itu yang dikhususkan disebutkan
karena 99 nama adalah nama yang paling populer dan paling jelas maknanya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, Al-Khattabi dan yang lainnya mengatakan hadis ini menunjukkan bahasanya Allah memiliki nama yang Allah simpan. Maka ini menunjukkan bahasanya sabda Nabi SAW, Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang menguasainya pasti masuk surga. Maknanya adalah di antara nama-nama Allah ada 99 nama yang punya keistimewaan. Siapa yang menguasainya pasti masuk surga. Itu seperti ucapan, saya punya 1000 dirham yang kusiapkan untuk sedekah. Meskipun hartanya lebih banyak daripada 1000 dirham. Dan Allah di Al-Quran menyampaikan bagi Allah nama-nama yang terindah, maka hendaklah kalian berdoa menyeru Allah dengannya. Fa'amara, maka Allah perintahkan agar Allah diseru dengan nama-namanya yang terindah mutlaqan tanpa rincian. Allah tidak mengatakan, Allah tidak punya nama-nama yang terindah kecuali 99 nama saja. Ibnu Qayyim mengatakan, Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang terindah tidak termasuk dalam di bawah hitungan, tak terhitung. Tidak dibasati dengan angka tertentu. Karena Allah memiliki nama dan sifat yang Allah simpan dalam ilmu gaib di sisinya. Tidak diketahui oleh malaikat yang dekat, tidak oleh nabi yang diutus, sebagaimana dalam hadis yang sahih. Maka Allah jadikan nama Allah itu 3 macam, 3 kategori. Pertama, nama yang Allah namai dirinya dengannya. Lantas Allah nampakkan nama itu pada siapa saja yang Dia kehendaki, berupa malaikat atau yang lainnya. Namun kitab sucinya tidak turun menyampaikan hal itu. Kemudian yang kedua, satu kategori nama-nama yang Allah turunkan dalam kitabnya, fata'arafa bihi, maka Allah mengenalkan diri dengannya kepada hamba-hambanya. Kemudian yang ketiga, yang Allah simpan dalam ilmu gaibnya, tidak ada yang mengetahui hal tersebut satupun dari makhluknya. Oleh karena itu Allah katakan, atau oleh karena itu Nabi katakan, ista'tarta bihi, engkau simpan dia, artinya engkau bersendirian mengetahuinya. Dan bukanlah yang dimaksudkan bersendirian dalam bernama dengannya. Karena bersendirian dalam bernama dengannya itu ada pada semua nama, termasuk di dalamnya nama-nama yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya. Namun bersendirian dalam pengetahuan tentangnya. Sehingga sabda Nabi SAW, Allah punya 99 nama, siapa yang menguasainya pasti masuk surga. Kalimat ini itu satu kalimat. Sehingga siapa yang menguasainya pasti masuk surga adalah sifat dari 99 nama, bukan khobar mubtada. Wal makna hadis, Allah punya banyak nama yang min sya'niha sifatnya, siapa yang menguasainya pasti masuk surga. Dan ini tidak meniadakan Allah punya nama-nama yang lain. Ini seperti ucapan fulan punya 100 budak yang dia siapkan untuk jihad. Maka ini tidaklah menafikan kalau dia punya budak yang lain yang disiapkan untuk kepentingan selain jihad. Jadi ini adalah satu hal yang tidak diperselisihkan di antara para ulama. Kemudian Allah jadikanlah Al-Quran sebagai musim semi atau sebagai hujan untuk hatiku. Maksudnya adalah rohah, kenyamanan. Dan itulah satu hal yang dicari. Sedangkan sebelumnya adalah sarana menuju ini. Maka kalau kita baca doa ini, seorang hamba menampakkan pada awalnya, hamba menampakkan kalau dia sangat hina, sangat tidak mampu, sangat membutuhkan. Kemudian yang kedua menjelaskan keagungan kedudukan Allah, kemuliaan nama Allah. Kemudian dia bersikap lembut dalam apa yang dicari, di mana dia jadikan apa yang dicari adalah sarana untuk menghilangi kegalauan. Dan dia jadikan Al-Quran itu hujan, air hujan untuk hatinya. Yang dimaksud Rabi adalah gembira.
Li'anal insan, karena seorang itu yarta'u qalbuhu fi rabi' minal azman. Karena seorang itu yarta' qalbuhu, hatinya itu mendapatkan kesenangan di waktu rabi' musim semi, dan dia condong kepadanya di setiap tempat. Sebagaimana musim semi adalah sebab nampaknya jejak rahmat Allah Subhanahu wa taala dan hidupnya tanah setelah matinya, demikian pula Al-Quran adalah sebab nampaknya dampak dari kelembutan Allah berupa iman dan pengetahuan setelah hilangnya kegelapan, kekafiran dan kebodohan. Syaukani mengatakan, aku minta kepadamu supaya kau jadikan Al-Quran seperti rabi', seperti musim semi yang hewan itu merumput di musim itu. Maka demikian juga Al-Quran adalah rabi' hati, artinya kau jadikan hatinya murtah, nyaman dengan Al-Quran, condong pada Al-Quran, minat membaca Al-Quran dan merenungkan Al-Quran. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.